Shalom para pecinta firman Tuhan dimanapun Anda berada, senang sekali bisa berjumpa kembali. Salam dari kami sekeluarga dari Santa Monica Beach di Los Angeles. Mari kita melanjutkan bahasan firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 1 hingga ayat yang ke-4. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Perikop ini sedikit berbeda dengan penuturan Markus dan Lukas. Bukan berarti bahwa Alkitab salah, bukan berarti bahwa Alkitab sudah dipalsukan. Ada orang-orang yang selalu sedikit-sedikit asal lihat perbedaan lalu berkata Alkitab sudah dipalsukan. Sedikit-sedikit berkata Alkitab sudah dipalsukan. Jangan salah, Matius menuliskan Injilnya bukan menurut ukuran atau urutan waktu, melainkan berdasarkan tema per tema. Sebagaimana yang sudah kita pelajari kemarin dari Matius pasal 5 hingga pasal 7, di situ Yesus melakukan teaching ministry, pengajaran, pelayanan pengajaran. Dan mulai pasal 8 ini kita akan terus membahas bagaimana Yesus melakukan pelayanan yang lain, bukan teaching tetapi juga healing. Inilah yang disebut sebagai holistic ministry. Bukan melulu kesembuhan, bukan melulu kelepasan, tetapi juga perlu ada balance, perlu ada keseimbangan, yaitu teaching dan atau pengajaran. Setelah mengajar banyak orang, ayat 1 berkata bahwa orang banyak berbondong-bondong mengikut Yesus. Jelas, karena Yesus mengajar mereka semua tidak seperti bagaimana orang-orang Farisi. Nah, Yesus harus berhati-hati jangan sampai pengikut-pengikutnya pergi oleh karena pelayanan-pelayanan yang kurang populer dan mungkin kurang keren. Pelayanan seperti ini harus dihindarkan. Tetapi kalau kita melihat dan membaca ayat ini, Yesus yang di Alkitab, Yesus yang kita percaya, bukanlah Yesus yang seperti seringkali kita pikirkan. Yesus yang hanya sekedar mementingkan citra diri, Yesus yang sekedar pansos alias panjat sosial, istilah yang populer hari-hari ini, di mana orang-orang mencari followers, orang cari subscribers, dikatakan sebagai pansos. Yang penting dapat tambahan follower, sehingga Yesus harus menghindarkan pelayanan-pelayanan yang kurang keren. Tapi kita lihat di sini ayat 2 berkata bahwa seorang yang sakit kusta datang dan memohon Yesus untuk mentahirkan dia. Sakit kusta di masa lalu adalah sakit yang mengerikan dan tidak ada obatnya. Orang yang kena kusta dianggap orang kena kutuk dari Allah. Bahkan hingga hari ini pun istilah kusta atau lepra itu dihindarkan, sehingga muncul istilah baru untuk orang yang sakit kusta atau lepra, istilahnya adalah Hansen disease. Nah, orang kusta di masa itu tidak boleh keluar, dikucilkan. Kalaupun keluar dia harus berteriak najis, najis, supaya orang menjauh. Jadi bukan hanya hari ini saja, ada social distancing. Hari-hari di mana Yesus melayani sudah ada PSBB, sudah ada PPKM, social distancing, khususnya bagi orang yang sakit kusta. Tapi kita lihat di sini waktu orang kusta ini datang menemui Yesus, respon Yesus sangat di luar dugaan. Yesus mengulurkan tangannya, menjamah dia, dan tahirlah orang itu. Kita melihat di sini bahwa Yesus tidak peduli dengan followersnya. Satu jiwa yang sakit dan terkucil sangat besar nilainya.
Ingat firman Tuhan yang berkata, kalau seorang gembala yang baik, dia akan meninggalkan 99 dombanya hanya untuk mencari satu domba yang tersesat. Nah, kita lihat di sini, Yesus tidak pernah pandang bulu. Yesus tidak pernah pilih-pilih followers. Yesus tidak pernah pilih-pilih pelayanan dan pilih-pilih jiwa. Yesus menjamah orang kusta itu. Padahal hukum Taurat berkata bahwa orang yang menjamah orang kusta, maka orang itu najis. Sesuatu yang dilarang, sesuatu yang dilarang keras oleh hukum Taurat. Tapi Yesus melakukannya. Inilah yang saya katakan, Yesus bukan pansos. Di sini kejadiannya kita melihat bahwa Yesus bukan jadi najis dan ketularan kusta, tapi justru orang kusta itu dipulihkan. Dan Yesus tidak dinajiskan olehnya. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan. Anda yang masih menantang sampai hari ini, mana ayatnya kalau Yesus itu Tuhan? Tunjukkan di mana Yesus berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku. Mana? Ya jelas nggak ada. Tetapi dari ayat ini kita melihat Yesus yang menjamah orang kusta. Bukan dia menjadi najis, tetapi orang kusta sembuh. Dan Yesus tidak terpengaruh, tidak menjadi najis, karena dia adalah Tuhan. Ada kuasa yang mengalir keluar karena dia adalah Tuhan. Ada kuasa yang memulihkan karena dia adalah Tuhan. Nah, Anda yang masih terus menantang tadi, mencari-cari ayat yang membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan, mari kita belajar Alkitab dengan benar. Nah, Yesus bukan hanya sekedar menyembuhkan orang kusta ini, tapi dia memulihkan seutuhnya. Mana ayatnya? Ayat 4. Yesus melarang dia, orang kusta ini, menceritakan kepada orang lain, tapi justru disuruh memperlihatkan dirinya kepada imam dan mempersembahkan korban di bait Allah sebagaimana peraturan hukum Taurat. Maksudnya apa? Pada masa itu kalau ada orang yang baru saja disembuhkan dari sakit kusta, maka dia harus menunjukkan dirinya kepada imam untuk diperiksa dan dinyatakan bersih, tidak lagi najis. Setelah itu dia harus mempersembahkan korban persembahan binatang dan sebagainya. Sungguh dahsyat dan hebat pelayanan Yesus bagi siapapun yang mau datang kepadanya. Hari ini adakah di antara kita yang merasa bahwa hidup kita ini terlalu najis, terlalu kotor? Mari datang kepada Yesus. Dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Dia sanggup mengampuni dan menyucikan kita dari semua dosa dan pelanggaran kita. Pertanyaan bagi kita yang sudah mengenal Kristus, sudahkah kita menjangkau mereka-mereka yang dianggap sebagai sampah masyarakat, yang tidak berharga? Mari melayani dalam pelayanan holistic ministry. Bukan hanya kesembuhan, bukan hanya kelepasan, tapi juga pengajaran. Bukan hanya pengajaran, tapi juga kesembuhan dan kelepasan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu ini. Biar firman ini jadi kekuatan bagi kami, untuk kami selalu percaya dan tidak ragu untuk datang kepadamu. Sebab Engkau menerima kami apa adanya. Engkau menyucikan kami dari segala kenajisan dan kekotoran hidup kami. Dan tolong kami Tuhan yang sudah disucikan, agar kami juga boleh menjangkau jiwa-jiwa yang belum mendengar Engkau, memperlihatkan bagaimana Yesus menerima mereka dan memulihkan keadaan mereka, sehingga mereka sungguh-sungguh disucikan. Terima kasih Bapa, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di lain kesempatan dan Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.